semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang nih. Oleh karena itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari Duta Peduli S Kabupaten Sidoarjo. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gelis Yasminda Azhara Firmanto atau bisa dipanggil Yasmin. Dan rekan saya. Nah, di sini pastinya ada yang masih bingung nggak sih kita mau ngapain? Nah, di sini kita mau belajar tentang HIV/AIDS dan IMS. Sebelumnya ada yang udah tahu belum nggak nih tentang HIV/AIDS dan IMS? Belum tahu ya? Oke. Nah, sebelum kita belajar nih ya teman-teman, pastinya ada tata tertib yang harus dipatuhi. Kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama, wajib menyimak saat pemaparan materi dan dalam keadaan kondusif hingga selesai. Jadi kalian harus apa nih? Harus memperhatikan yang di depan ya teman-teman, tidak boleh omong sendiri. Lalu yang kedua, pada saat sesi pertanyaan, jika ingin bertanya kepada pemateri, harap mengangkat tangan terlebih dahulu. Jadi nggak boleh berebutan ya teman-teman. Kalau misalnya nanti ada beberapa pertanyaan, kita akan ambil salah duanya. Jadi cepet-cepetan ya. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan benar saat bertanya. Ini juga mempermudah teman-teman kalian semua ya untuk mengerti pertanyaan kalian. Lalu yang keempat, diperbolehkan membawa buku catatan untuk merangkum materi dari narasumber. Nah, sebelumnya udah pada bawa buku atau pulpen nggak nih? Buat nyatet-nyatet, pastinya kan ini ilmu yang sangat penting sekali ya teman-teman. Nggak semua orang mendapatkan ilmu ini, jadi wajib banget untuk dicatat. Nah, sebelumnya kira-kira semuanya pada bawa HP nggak nih? Oh nggak ya? Oke. Nanti saya minta tolong ya kakak-kakak OSIS dikirimkan link pretest kita agar dikerjakan sama adik-adiknya. Oke, berarti kalau kayak gitu kita lanjut aja ya. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, ada beberapa berita, tapi kita baca salah satunya aja ya yang di pojok ini. Parpas audiensi dengan DPRD Sidoarjo, desak dukungan pemerintah untuk perkuat pencegahan HIV/AIDS di kalangan remaja. Di Parpas nih sebelumnya udah pernah audiensi loh teman-teman ke DPRD. Kira-kira buat apa ya kak? Nah, Parpas mengadakan audiensi bersama DPRD ini untuk mendesak pemerintah untuk mendukung pencegahan HIV/AIDS terutama di kalangan remaja. Dengan cara apa sih kak? Dengan cara edukasi yang pertama, yang paling penting ya teman-teman, yang seperti yang kita lakukan hari ini, atau bisa kita bilang belajar bareng lah ya. Oke, kita bisa lanjut ya teman-teman ke slide selanjutnya. Pastinya ada hal-hal yang lebih menarik di bawah-bawahnya. Oh iya, kan sebelum kita belajar pastinya kita harus tahu ya alasannya kenapa kita harus belajar itu. Kan seperti yang aku bilang tadi, HIV/AIDS ini merupakan edukasi HIV/AIDS itu sangat penting nih di kalangan remaja. Kenapa sih kak alasannya? Nah, alasannya ini teman-teman, kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama, menambah pemahaman terkait pola hidup sehat. Jadi apa salahnya kan kita belajar untuk pola hidup sehat. Lalu yang kedua, mengetahui upaya pencegahan dan penularan agar kita terhindar dari virus tersebut. Lalu yang ketiga, membangun rasa kesadaran akan kesehatan seksual. Yang keempat, mengurangi stigma negatif. Nah, stigma negatif ini apa sih kak? Stigma negatif itu adalah pemikiran-pemikiran negatif teman-teman. Padahal faktanya tidak seperti itu loh. Jadi kita harus menghapus stigma negatif tersebut, karena itu akan membuat kesalahpahaman. Lalu yang kelima, mampu melindungi diri dari bahaya HIV/AIDS serta IMS. Nah, penting banget kan teman-teman, apalagi di kalangan remaja seperti kalian. Kita main tebak-tebakan dulu nih biar nggak tegang-tegang banget. Kira-kira kalian bisa tahu nggak yang mana penderita HIV/AIDS dari ketiga orang ini? Yang mana nih teman-teman? Yang tengah? Oke, kita kunci ya jawabannya. Ternyata
yang penderita HIV/AIDS adalah, nah, yang cowok-cowok ini ternyata teman-teman. Padahal dari segi fisiknya itu kayak kelihatan gemuk-gemuk ya, dan masih ganteng-ganteng juga secara fisik. Kira-kira kenapa sih kak? Padahal kan yang di tengah tadi kayak kelihatan kurus banget ya. Nah, nanti kita cari tahu alasannya ya. Nah, sebelumnya ini ada angka yang sangat besar sekali teman-teman, 7.129. Kira-kira ini angka apa sih kak? Nah, angka ini merupakan kasus HIV yang ditemukan pada bulan April tahun 2026. Masih tahun ini, masih di awal tahun loh teman-teman. Wah, banyak sekali nggak sih? Dan angka ini merupakan angka kasus HIV/AIDS di Sidoarjo. Nah, Sidoarjo pula menempati peringkat pertama dengan kasus HIV terbanyak di Jawa Timur, dan Jawa Timur merupakan menduduki kasus HIV terbanyak di Indonesia. Ih, ngeri banget ya teman-teman, padahal ini baru awal tahun 2026 nih, tapi udah 7.000 aja kasusnya. Ah, kok bisa sih kak? Nah, dengan adanya angka tersebut, ternyata Dinkes itu sudah mengupayakan segala hal untuk mengetahui secara dini teman-teman, mengetahui secara dini tentang kasus HIV itu tadi. Jadi hampir di semua wilayah Sidoarjo itu disebarluaskan tentang penyakit HIV/AIDS itu tadi, dan oleh karena itu ketahuan deh jadinya 7.129 kasus. Ini baru per April ya teman-teman, belum sampai akhir tahun nanti. Nanti kita tunggu ya berita dari Dinkes itu seperti apa. Nah, aku kan dari tadi udah nyinggung ya tentang kasus HIV/AIDS dari IMS. Kira-kira HIV itu sendiri apa sih? Ada yang tahu nggak nih? Angkat tangan dulu coba yang kira-kira tahu. Oh, ada yang tahu nih ya. Oke, tapi kayaknya aku lihat-lihat nih kebanyakan belum pada tahu ya. Jadi kita belajar bareng-bareng nih. HIV itu apa? Nah, ternyata HIV itu merupakan singkatan teman-teman, singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Ini merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh melalui sel darah putih. Nah, fungsi dari sel darah putih itu apa sih kak? Nah, fungsi dari sel darah putih itu merupakan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita, atau sebagai tameng di dalam tubuh kita untuk menyerang virus-virus atau penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, berarti sel darah putih itu sangat penting ya kak untuk tubuh kita? Iya teman-teman, sangat penting sekali. Nah, kita lanjut nih. Apa itu AIDS? Nah, kira-kira HIV sih sama apa beda nih guys? Oke, kita cari tahu ya. Aku bantu jelasin, kalian nanti tebak-tebakan ternyata HIV/AIDS itu benar atau enggak. Nah, AIDS juga ternyata singkatan teman-teman, singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, sekumpulan gejala yang disebabkan oleh virus HIV itu tadi. Nah, kenapa kok bisa dinamakan AIDS? Karena AIDS ini sekumpulan gejala teman-teman, diakibatkan karena sistem kekebalan tubuh yang sudah mulai menurun. Seperti itu teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu bagaimana sih cara penularan HIV/AIDS? Kita kan udah tahu nih ya sedikit pengertian dari HIV/AIDS itu tadi. Kira-kira untuk cara penularannya itu gimana sih kak? Nah, cara penularannya itu, oh iya, kita ada tebak-tebakan nih. Kita tebak-tebakan terus nih ya. Ada tebak-tebakan nih terkait cara penularan. Kira-kira kalian milih yang mana? Milih semuanya ya? Oke. Gigitan nyamuk. Oke, kita kunci ya jawabannya. Ternyata sebenarnya tidak ada loh teman-teman, tidak ada yang dapat menularkan virus HIV itu tadi. Loh, kenapa kak? Bukannya itu berbahaya ya kalau misalnya kita berjabat tangan, berpelukan, ataupun kena gigitan nyamuk? Apa ya alasannya ya? Oke, kita cari tahu nih teman-teman. Ternyata cara penularannya itu hanya tiga ya teman-teman, yaitu pergaulan bebas atau cairan kelamin. Itu disebabkan oleh pergaulan bebas itu tadi teman-teman. Terus yang kedua, cairan darah. Nah, cairan darah ini juga dapat
menularkan virus HIV itu tadi dari darah ke darah, teman-teman. Lalu yang ketiga, narkoba, terutama penggunaan narkoba suntik. Karena narkoba suntik ini sifatnya seperti ini, teman-teman. Mereka, para pengguna itu biasanya menggunakan jarum suntiknya itu secara bersamaan. Nah, dari situ bisa tertular HIV itu tadi. Lalu, oh iya, ternyata virus tersebut punya prinsip loh, teman-teman. Virus aja punya prinsip ya, apalagi kita. Nah, ini tapi prinsip penularan, teman-teman. Prinsip penularan tuh ada 4 ternyata, yaitu EC, ESSE. EC itu apa sih, Kak? Kok singkatan-singkatan semua? Iya, teman-teman, biar gampang nih kalian belajarnya. Jadi kita buat singkatan-singkatannya aja. Nah, EC itu ternyata yang pertama, exit. Virus harus keluar dari tubuh seseorang, tubuh dari pengidap tersebut. Nah, lalu yang kedua, survive. Survive ini apa? Artinya survive ini bertahan hidup. Jadi, virus tersebut harus bertahan hidup. Lalu sufficient itu harus dalam jumlah yang minimal, teman-teman, untuk menularkan virus tersebut. Lalu enter itu apa? Artinya enter itu masuk. Jadi virus itu masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi itu adalah prinsip penularan virus HIV itu tadi. Nah, kenapa sih, Kak, tadi alasannya yang berpelukan, berjabat tangan, makan bareng, gigitan nyamuk itu tidak dapat menularkan virus HIV? Nah, ini prinsipnya, teman-teman. Jadi virus HIV itu tidak dapat tertular melalui kontak sosial maupun kontak fisik. Nah, mereka hanya tertular melalui media ini saja, cairan darah, cairan kelamin, maupun pengguna narkoba suntik. Seperti itu aja, teman-teman. Simpel kan ya? Jadi kalau misalnya kita mau berjabat tangan bersama pengidap HIV, itu aman sekali. Kita mau berpelukan, makan bareng, satu rumah bareng, menggunakan handuk yang bareng, itu sangat aman, teman-teman. Jadi kita harus menghapus stigma yang tadi ya, pikiran-pikiran negatif kalau semisal pengidap HIV itu harus dijauhi. Ternyata tidak seperti itu, teman-teman. Mestinya mereka tuh harus didukung loh. Kenapa sih, Kak, mereka harus didukung? Nanti alasannya ada di akhir ya. Nah, lalu apakah ada gejala dari HIV? Ada nggak nih, teman-teman, sesuai pengertian tadi? Sesuai yang aku sampaikan di awal. Kira-kira ada nggak nih? Ada ya. Oke, kita kunci. Ini nggak ada yang salah atau benar ya, teman-teman. Semuanya kita terima jawabannya. Ternyata HIV itu tidak ada gejalanya, teman-teman. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi, bahwasanya HIV itu merupakan virusnya, bukan gejalanya. Lalu, AIDS itu memiliki gejala nggak sih, Kak? Nah, kalau AIDS, sesuai dengan pengertiannya tadi, AIDS merupakan sekumpulan gejala. Otomatis ada dong, teman-teman, gejala-gejalanya. Nah, bisa kita baca nih, gejala AIDS baru akan muncul beberapa tahun setelah terinfeksi HIV. Jadi tidak semua orang HIV itu adalah AIDS ya, teman-teman. Nah, biasanya fase AIDS ini fase HIV menuju fase AIDS ini diakibatkan karena tidak adanya kedisiplinan untuk terapi, teman-teman. Jadi kalau misalnya sistem kekebalan tubuh kita semakin melemah, itu akan memasuki fase AIDS-nya. Seperti itu. Lalu selanjutnya nih, tahapan infeksi dari HIV menuju AIDS. Kira-kira bagaimana nih, teman-teman? Penasaran kan pastinya ya? Nah, ini agak kompleks nih, teman-teman. Jadi harus diperhatikan. Ternyata perkembangan dari HIV menjadi AIDS itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu periode jendela, fase positif HIV, dan yang ketiga fase AIDS. Nah, periode jendela ini bisa kita lihat ya, teman-teman. Ini jangka waktunya paling sebentar, 3-6 bulan. Kenapa sih, Kak, 3-6 bulan? Kenapa nggak bertahun-tahun kayak teman-temannya itu tadi? Nah, dalam periode jendela ini tidak semua pengidap HIV itu langsung ketahuan positif, teman-teman. Jadi kita anjurkan untuk melakukan tes selama 3 bulan sekali untuk mengetahui kasus, untuk mengetahui
untuk mengetahui hasilnya positif atau tidak. Teman-teman. Lalu yang kedua, fase positif HIV. Fase positif HIV ini lama sekali teman-teman, 3-10 tahun. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bahwasannya HIV itu tidak bergejala teman-teman. Jadi misalnya nih ya, pengidap HIV itu melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, mereka tuh juga berlaku seperti orang biasa loh teman-teman. Jadi mereka tetap bisa hidup sehat. Lalu fase AIDS. Nah, fase AIDS ini sekitar 1-2 tahun. Nah, fase AIDS ini bisa kita bilang dengan fase HIV kronis, atau sistem kekebalan tubuh kita itu sudah mulai melemah atau sudah sedikit nih sel darah putihnya, seperti yang ada di contoh ini. Nih, bisa kita lihat ya teman-teman, ini darah sebelum terkena HIV. Darah sebelum kena HIV. Nah, yang putih-putih ini merupakan tameng dari tubuh kita atau sel darah putih itu tadi. Nah, sel darah putih ini bisa kita lihat nih ya teman-teman, masih banyak sekali di dalam darah kita. Lalu jika sudah terinfeksi dengan HIV itu tadi, nah virus HIV ini sudah mulai masuk teman-teman, sudah mulai masuk ke dalam darah kita. Nah, ini sel darah putihnya juga sudah mulai sedikit dan virusnya sudah mulai berkembang biak. Ngeri banget ya teman-teman. Terus ini sudah memasuki fase kronis HIV atau kronis HIV. Nah, bisa kita lihat teman-teman ya, kalau di dalam darah nih, dari yang sistem kekebalan tubuhnya atau sel darah putihnya itu banyak, jadi mulai sedikit dan digantikan oleh virus HIV itu tadi. Lalu jika sudah memasuki fase AIDS, itu sudah lebih banyak sudah lebih banyak virus HIV-nya ketimbang sel darah putihnya. Jadi ngeri banget ya teman-teman. Padahal sel darah putih itu berfungsi untuk melindungi kita dari virus. Kalau misalnya hilang, siapa dong yang melindungi kita? Lalu bagaimana sih untuk kita tahu terus bagaimana sih untuk mengetahui status HIV-nya itu tadi? Nah, ada yang namanya VCT teman-teman. VCT adalah volunteering, counseling, dan testing. Itu apa sih Kak? Nah, VCT ini adalah tes khusus HIV teman-teman. Nah, kita bedah satu-satu ya. VCT kan singkatan dari volunteering, counseling, dan testing. Nah, ternyata tes ini harus bersifat sukarela teman-teman, tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Lalu tes ini bersifat rahasia teman-teman. Jadi mau hasilnya negatif maupun positif, yang tahu itu hanya dokter yang melakukan tes atau tenaga medis yang melakukan tes dan yang melakukan tes itu tadi teman-teman. Seperti itu. Nah, ini biasanya dianjurkan untuk orang yang beresiko tinggi menularkan HIV. Nah, setelah kita belajar tentang prinsip dan pengertian tentang HIV ini teman-teman, pastinya ada cara pencegahannya dong. Ini sangat penting ya buat kalian. Sudah ditulis nih, penting untuk kalian ketahui. Jadi kalian harus fokus atau harus dicatat ya teman-teman. Nah, cara pencegahannya itu simpel banget, namanya ABCDE. Singkat banget ya teman-teman, gampang banget untuk diingat. ABCDE. ABCDE itu apa sih Kak? Pasti ada pengertiannya dong. Nah, ABCDE itu yang pertama A ya teman-teman, abstinence. Abstinence ini tidak melakukan seks sebelum menikah. Jadi nggak boleh yang melakukan seks sebelum menikah. Lalu B, be faithful. Be faithful ini setia pada satu pasangan, tapi konteksnya pernikahan ya teman-teman. Lalu yang ketiga, C, care to others. Peduli sesama. Kita tidak boleh membeda-bedakan mana orang yang terkena penyakit maupun orang yang sehat ya teman-teman. Nggak semua orang yang berpenyakit itu berbahaya untuk diri kita sendiri. Lalu yang D, don't use drug. Tidak menggunakan narkoba, terutama pengguna narkoba suntik.
Jadi say no to drugs ya teman-teman. Lalu education atau edukasi. Seperti yang kita lakukan hari ini teman-teman. Edukasi itu tidak hanya untuk remaja saja, tapi kalau misalnya kalian mau menyampaikan ke orang tua, kayak mama aku loh tadi udah dapet materi tentang HIV AIDS, mama mau denger gak? Nah itu juga termasuk edukasi loh teman-teman ke orang tua kalian. Itu sangat baik sekali loh. Lalu yang selanjutnya itu ini teman-teman, HIV itu bisa disembuhkan nggak ya, atau ada obatnya nggak ya? Kira-kira ada nggak nih teman-teman? Ada. Oke. Ternyata virus HIV itu tidak ada obatnya teman-teman, masih belum ada. Lalu untuk mencegah fase AIDS itu apa nih kak? Nah, untuk mencegah fase AIDS itu ada yang namanya ARV atau antiretroviral. Ini merupakan penanganan bagi pengidap HIV atau terapi obat ya teman-teman. Nah, fungsi ARV itu untuk menekan viral load atau jumlah virus tersebut agar tidak memasuki fase AIDS-nya. Nah, yang kedua, ARV ini harus diminum secara rutin loh teman-teman, di jam yang sama, setiap harinya, bahkan seumur hidup. Tidak boleh ada bolong-bolongnya. Nah, ini sangat penting teman-teman untuk pengidap HIV agar tidak memasuki fase AIDS-nya atau fase HIV kronis. Lalu yang ketiga, ARV ini bukan untuk membunuh virus, tapi menekan jumlah virusnya itu tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bisa kita lihat nih, kalau orang-orang yang sudah memasuki fase AIDS itu bentukannya seperti apa sih kak? Seperti ini teman-teman, sudah mulai kurus, sudah mulai ya kelihatan lah kalau mereka tuh terkena penyakit. Tapi tetap ya teman-teman, mau HIV atau AIDS, mereka tidak menularkan secara fisik maupun secara kontak sosial maupun kontak fisik. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, dari ibu ini yang memasuki fase AIDS-nya itu kelihatan kurus sekali. Tapi setelah penanganannya benar, itu ibunya sudah mulai gemuk lagi, sudah mulai tersenyum lagi nih bersama teman anaknya. Nah, kok bisa sih kak? Bukannya orang yang terkena AIDS itu akan meninggal? Enggak ya teman-teman, enggak semua orang yang memasuki fase AIDS ya itu akan meninggal karena AIDS-nya. Kalau ada penanganan yang baik dan benar, terutama pada mengonsumsi ARV itu tadi, harus dikonsumsi secara disiplin ya teman-teman. Lalu, stop diskriminasi ODIF. ODIF ini apa sih kak? ODIF ini sebutan untuk orang dengan HIV AIDS itu tadi teman-teman. Kenapa kok kita nggak boleh diskriminasi ya teman-teman? Sebaiknya kan ke semua orang itu tidak boleh diskriminasi ya teman-teman, terkait ras, agama, dan lain-lain. Terutama pada orang dengan pengidap HIV itu tadi. Nah, karena ODIF ini seringkali mendapatkan stigma buruk dari masyarakat, bahkan dari keluarga ya teman-teman. Padahal sebenarnya ya, ODIF itu sangat membutuhkan sekali dukungan dari masyarakat, terutama pada keluarganya sendiri. Kalau misalnya mereka nggak mendapatkan dukungan dari keluarganya sendiri, lalu siapa yang mau mendukung dia? Siapa yang mau semangatin dia? Oleh karena itu, mulai dari kita harus menghilangkan diskriminasi pada ODIF. Seperti itu. Lalu ada beberapa tekanan nih yang dihadapi oleh ODIF. Yang pertama itu beban sosial. Beban sosial ini pastinya pandangan buruk ya dari masyarakat atau asumsi negatif nih seperti yang di bawah. Lalu yang ketiga, beban fisik. Beban fisik itu pastinya ada masanya pengidap HIV itu badannya tidak sekuat sebelum dia sebelum dia kena HIV teman-teman. Jadi pastinya ada kalanya mereka merasa lebih lemas, lebih capek, seperti itu. Itu pastinya tertekan banget ya pada para ODIF itu. Lalu biaya mahal teman-teman. Tidak semua ODIF itu mendapatkan ARV secara gratis. Akan tetapi di Sidoarjo sudah bisa, di semua puskesmas yang ada di Sidoarjo dan beberapa rumah sakit yang ada di Sidoarjo itu sudah bisa melakukan ARV secara gratis melalui BPJS itu tadi teman-teman. Nah, ternyata untuk menanggulangi stop diskriminasi yang ada, ini kita
mempunyai program nasional nih teman-teman, namanya 3-Zero Vision. 3-Zero Vision tuh apa sih kak? Ini karena pakai bahasa Inggris, aku artikan ya teman-teman. 3-Zero Vision itu yang pertama, 0 penularan HIV baru. Tidak adanya penularan HIV baru di Indonesia, atau dalam jangka skala kecilnya itu di Sidoarjo ya teman-teman. Lalu yang kedua itu 0 kematian karena AIDS. Jadi pengidap AIDS atau pengidap HIV itu boleh meninggal teman-teman, akan tetapi tidak meninggal karena AIDS-nya itu tadi. Lalu yang ketiga, stop diskriminasi atau no diskriminasi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi kita tidak boleh diskriminasi ya teman-teman, karena itu sangat berpengaruh kepada odif-odif yang ada di luar sana. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita kenalan yuk dengan IMS. Nah, IMS ini apa sih kak? IMS ternyata singkatan juga teman-teman, jadi kita perlu singkatan ya biar gampang nih belajarnya. Nah, IMS ini adalah singkatan dari infeksi menular seksual. Nah, infeksi menular seksual ini dapat ditularkan melalui kontak seksual atau hubungan seksual vaginal, anal maupun oral teman-teman. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh bakteri, virus, jamur, maupun parasit. Sangat berbahaya nih teman-teman. Ada beberapa yang bisa disembuhkan, ada yang tidak. Kira-kira apa aja nih ya? Nah, sebelumnya IMS ini dapat tertular dari ibu ke anak teman-teman. Dengan cara apa tuh kak? Mohon maaf. Ini IMS dapat ditularkan dari ibu yang melahirkan, menyusui, bahkan kehamilan. Nah, ternyata IMS ini dapat ditularkan loh teman-teman dari ibu ke bayi melalui apa sih kak? Melalui kehamilan, melahirkan, bahkan menyusui yang tidak aman atau tidak diketahui atau tidak dipantau oleh tenaga medis. Seperti itu. Nah, penyebab IMS itu apa aja sih kak? Penyebab IMS itu dari mana ya? Nah, dari mana nih teman-teman? Nah, bisa kita baca nih ya, kita baca bareng-bareng nih. Penyebab infeksi menular seksual, tingginya kasus penyakit infeksi menular seksual, khususnya pada remaja. Tuh, khususnya pada remaja teman-teman, jadi sangat berbahaya sekali ya. Salah satu penyebabnya adalah akibat pergaulan bebas. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bahwasannya kita harus menjauhi nih pergaulan bebas. Nah, saat ini kalangan remaja pergaulan bebas semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Hasil penelitian dari 12 kota besar di Indonesia menunjukkan 10-31% remaja belum menikah sudah melakukan hubungan seksual. Jadi nggak boleh ya teman-teman, karena kalau misalnya melakukan ini kalian bisa kena IMS, bahkan kena HIV itu tadi. Nah, kira-kira apa aja sih kak jenis-jenis penyakit infeksi menular seksual? Maksudnya ada banyak dong teman-teman. Nah, ini nih salah satunya, gonore atau penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang terbilang sangat menular, dikenal pula dengan sebutan kencing nanah. Jadi ini bisa merusak reproduksi kita ya teman-teman, sangat berbahaya banget. Terus yang kedua tuh sifilis. Sifilis ini dapat menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita raja singa. Gejala sifilis diawali dengan munculnya luka atau ruam yang tidak terasa sakit di area kelamin dan anggota tubuh lainnya. Jadi sebaiknya kita harus menjauhi ya teman-teman. Terus ada pula jenis-jenis lain, bisa kita kenal tuh herpes genital, chlamydia, bahkan ternyata HIV/AIDS juga masuk ke dalam IMS itu tadi teman-teman. Nah, ini pun ada beberapa yang bisa disembuhkan seperti sifilis itu tadi, gonore, dan lain-lain. Tapi HIV/AIDS ini tidak dapat disembuhkan ya teman-teman, cuman bisa ditekan jumlah virusnya agar tidak memasuki fase kronisnya, seperti itu. Jadi apa salahnya kita sebaiknya menjauhi aja ya, ketimbang kita kena penyakit-penyakit ini. Nah, bahkan kalau orang-orang yang terkena HIV dan AIDS itu juga tinggi
dapat tertular atau menularkan gonorrea, sifilis, herpes dan lain-lain teman-teman. Jadi bisa double nih, bahkan triple mungkin ya. Nah, oleh karena itu penting banget nih untuk kita menjauhi pergaulan bebas itu tadi. Jadi nggak boleh ya teman-teman. Nah, penanganan IMS juga sama seperti HIV teman-teman. Jadi deteksi dini atau pengobatan yang tepat itu sangat penting untuk pengobatan IMS itu tadi. Seperti itu. Nah, beberapa seperti yang disebabkan oleh bakteri itu dapat diobati dengan antibiotik. Namun antibiotik untuk penyakit IMS yang disebabkan oleh virus itu bisa ditekan jumlah virusnya menggunakan ARV itu tadi untuk memperlambat perkembangan penyakit agar tidak memasuki fase kronisnya. Seperti itu teman-teman. Lalu ternyata kita sebagai remaja ini juga punya tugas-tugasnya loh teman-teman. Tugas-tugas untuk apa sih teman-teman? Nah, tugas-tugas sebagai agent of change dalam mewujudkan Zero AIDS tahun 2030. Berarti bentar lagi ya kak. Berapa tahun lagi nih? 4 tahun lagi. Nah, bisa kita baca ya. Kita baca bareng-bareng nih ya teman-teman ya, biar semakin meresap nih ilmunya. Yang pertama, mengikuti kegiatan sosial dan positif guna meminimalisir pergaulan bebas dan sebagai tindakan preventif. Nah, pastinya ini sangat berguna sekali ya untuk teman-teman untuk melakukan kegiatan sosial yang positif pastinya, kayak mengikuti organisasi seperti OSIS mungkin ya yang ada di sekolah ini, atau kayak organisasi keagamaan atau organisasi kepemudaan. Itu pastinya sangat penting. Terus yang kedua, menghentikan dan mencegah prasangka buruk dengan pengidap HIV dan AIDS. Nah, jadi nggak salah kan teman-teman kalau misalnya kalian habis ini cerita nih ke teman-temannya, ke kakak kelasnya, bahkan ke saudara-saudara, bahkan ke mamanya. Kayak, mama atau kakak, aku loh habis dapet materi ini, kakak mau denger gak sih penjelasan dari aku gimana? Ternyata faktanya HIV itu tidak menularkan dari kontak fisik maupun kontak sosial loh, bla 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 bla. Itu sangat penting untuk meningkatkan pencegahan prasangka buruk yang ada di masyarakat. Jadi kita mulai perlahan ya teman-teman, agar masyarakat itu mulai percaya bahwasanya pengidap HIV/AIDS itu tidak berbahaya. Lalu yang ketiga, menyebarkan informasi yang benar tentang HIV dan AIDS. Jadi nggak boleh sembarangan untuk menyebarkan berita ya teman-teman, karena kita belum tahu nih pastinya dia itu sesuai fakta atau malah melenceng dari faktanya. Nah, terus yang keempat, mencegah penularan terhadap diri sendiri dan keluarga. Nah, ini bisa kita lakukan ke keluarga kita sendiri teman-teman, termasuk diri kita sendiri. Jadi kayak sebaiknya kita jauhi deh perilaku ini, soalnya ini dapat menularkan HIV, jadi kita harus jauhi pergaulan ini. Nah, itu bisa teman-teman, pokoknya dari diri kita sendiri baru ke orang lain, harus ingat ya itu ya. Terus, menjadi pribadi yang menjalani gaya hidup sehat. Jadi gaya hidup sehat itu bukan tentang HIV saja loh teman-teman, tapi tentang perkembangan otak kita, perkembangan tubuh kita, dan lain-lain. Itu pastinya sangat penting ya untuk kalian-kalian yang masih remaja nih gitu. Terus yang keenam, menghindari perilaku yang beresiko. Jadi tidak melakukan tindakan yang aneh-aneh ya teman-teman. Tidak boleh melakukan tindakan yang beresiko. Nah, ini ternyata Parpas nih punya program kerja loh teman-teman. Kita lihat nih satu-satu. Yang pertama itu Parpas bersinergi atau Goes to School, seperti yang kita lakukan sekarang, belajar bareng, kita sharing bareng tentang HIV/AIDS itu tadi. Lalu yang kedua, Parpas bersuara. Parpas bersuara ini adalah konten teman-teman, konten yang kita buat di beberapa minggu sekali. Nah, kontennya itu berisi apa sih kak? Nah, konten ini berisi konten edukasi. Edukasi tentang apa sih? Pastinya tentang HIV/AIDS ya teman-teman. Dan kalau kalian masih penasaran atau mau share-share nih ke teman-teman atau bahkan keluarganya, boleh nih share tentang konten kita yang ada di Instagram maupun TikTok. Bisa dibuka ya teman-teman nanti.
Terus Parpas Beraksi. Parpas Beraksi ini apa nih Kak? Nah, Parpas Beraksi ini kita mengadakan pembelajaran di alun-alun teman-teman. Jadi kita nyamperin satu persatu orang-orang untuk melakukan pembelajaran tentang HIV/AIDS itu tadi. Mungkin teman-teman pernah lihat kita di alun-alun atau pernah kena pembelajaran kita di alun-alun. Oke, itu namanya Parpas Beraksi teman-teman, atau sharing-sharing tentang HIV/AIDS itu tadi. Nah, lalu ada peringatan Hari AIDS Sedunia. Biasanya kita itu melakukan lomba-lomba teman-teman, setiap tahunnya ini pasti kita adakan. Nah, untuk yang tahun 2025, kita nama lombanya yaitu Prakasa. Prakasa ini apa sih? Nah, Prakasa ini adalah lomba debat dan video competition terkait edukasi HIV/AIDS itu tadi. Lalu Parpas Berdampak. Parpas Berdampak ini adalah edukasi ke desa-desa teman-teman, ke ibu-ibu, ke bapak-bapak. Nah, kita melakukan edukasi di desa itu. Lalu yang terakhir yaitu pemilihan Duta Peduli AIDS Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini karena adik-adik masih SMP ya, jadi mungkin bisa dicatat nih wishlist untuk mengikuti Duta Peduli AIDS Kabupaten Sidoarjo. Nah, setiap tahunnya kita akan mengadakan pemilihan nih teman-teman, pemilihan Duta Peduli AIDS Kabupaten Sidoarjo. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah masuk SMA, nah teman-teman bisa nih mengikuti duta seperti kita nih. Kita ini merupakan duta teman-teman untuk pencegahan atau edukasi HIV/AIDS di kalangan remaja, untuk membantu pemerintah Kabupaten Sidoarjo nih teman-teman, untuk melakukan edukasi terkait virus HIV itu tadi di kalangan remaja. Nah, nggak lupa nih teman-teman, kita juga mengajak teman-teman untuk follow IG, follow Instagram maupun TikTok kita. Nah, pastinya kita tuh ada informasi-informasi yang penting loh teman-teman terkait HIV/AIDS atau lomba-lomba. Pastinya kalian mau berprestasi kan? Jadi kalian harus follow kita nih untuk info lebih lanjutnya. Nah, akhirnya nih teman-teman, sesi yang paling ditunggu-tunggu sini sepertinya, yaitu akhirnya pembelajaran kita. Tapi sebelum kita berakhir pembelajarannya, kita mau mengadakan tes nih teman-teman sebelum kita meninggalkan tempat ini. Nah, tesnya buat apa sih Kak? Tesnya ini untuk merefresh nih kan, ilmunya nih masih fresh semua kan ya. Jadi nggak salah kalau kita melakukan tes untuk kayak seberapa ngerti sih kalian tentang HIV/AIDS. Nah, ini jawabannya tidak ada yang salah atau benar ya teman-teman. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Nah, mungkin itu saja dari kami, sedikitnya edukasi atau sedikitnya pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya itu bisa sangat berguna ya untuk kalian, untuk menjaga diri kalian sendiri maupun teman-teman maupun keluarganya. Mungkin akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita membuka sesi pertanyaan nih teman-teman. Oke, karena pertanyaan sudah dijawab semua ya teman-teman, jadi kita akhiri dulu, kita tutup dulu ya. Mungkin nanti kita akan bertemu kalau adik-adik semua nih sudah SMA. Kita ketemu nanti pas kalian melakukan pemilihan Duta Peduli AIDS Kabupaten Sidoarjo. Oke, sampai ketemu ya teman-teman di P3A nanti kalau kalian sudah besar-besar, sudah masuk SMA nih. Ya, kami tunggu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.